Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian dalam mata kuliah Ulumul Quran. Sekarang ini adalah pembahasan yang ke-6. Dalam pembahasan ini kita masih mengkaji surat Ad-Duha. Kemarin baru sampai ayat yang ke-5 ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Oke. Kita bahas sekarang ayat 6 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-11. Kita mulai saja dengan ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-6, dibuka Al-Qur'annya ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dholan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia Allah mendapatimu yatim kemudian dia melindungimu. Wa wajadaka dholan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberimu petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberimu berkecukupan. Terus fa'amal yatima fala takhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammasaila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaknya kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur dan menyampaikannya. Oke, kita mengulang sedikit. Jadi surat Ad-Duha ini adalah klarifikasi lah gitu ya, tabayun terhadap perasaan Nabi Muhammad yang merasa ditinggalkan oleh Allah dengan lamanya tidak turun wahyu. Dengan lamanya tidak turun wahyu. Perasaan seperti itu, inilah klarifikasi Allah terhadap Nabi Muhammad. Dengan terlebih dahulu Allah memberikan gambaran dengan fenomena alam semesta. Wadduha wal laili idza saja. Jadi kita disuruh untuk membaca ayat kauniyah alam semesta ini, bahwa pada alam semesta juga
ada perputaran, tidak selamanya siang dan juga tidak selamanya malam. Maka demikian juga jiwa manusia itu gitu. Ada perputaran, ada fluktuasi seperti fluktuasinya siang dan malam. Jadi perasaan yang ada dalam diri manusia juga ada perputarannya, ada fluktuasinya. Ada kadang senang dan kadang juga sedih. Kemudian kadang gembira, kadang juga bete gitu. Itulah perasaannya Nabi Muhammad ketika sudah tidak lama mendapatkan wahyu, seperti perputaran siang dan malam. Kemudian diklarifikasi oleh Allah, itu alam waduha walaili dia saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah sama sekali tidak meninggalkanmu dan juga tidak ma wadda'aka rabbuka, tidak juga Allah itu membenci kamu. Oke. Dalam 3 ayat pertama dari mulai ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. 3 ayat itu adalah pernyataan Allah kepada Nabi Muhammad, sekaligus juga janji Allah. Itu pernyataan pertama bahwa Allah tidak meninggalkan dan tidak membenci. Kemudian pernyataan yang kedua bahwa wahyu-wahyu yang akan turun berikut kepadamu itu adalah akan lebih baik itu dari wahyu yang sudah turun. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian pernyataan yang ketiga Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini lanjutan dari walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa nanti akan memberikan anugerah kepadamu sehingga kamu merasa puas. Jadi selama turunnya wahyu nanti sesisanya. Gitu. Ini 3 ayat ini adalah bentuk pernyataan Allah kepada Nabi Muhammad untuk meyakinkan sekaligus dengan apanya? Dengan janjinya Allah itu. Oke, kemudian ayat yang ke-6 ini ya sampai ayat ke-8 gitu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. 3 ayat ini menjelaskan Allah kepada Nabi Muhammad yang sekarang menjadi petunjuk hidup bagi kita, bahwa setelah Allah memberikan pernyataan melalui 3 ayat tadi, setelah 2 ayat pertama wadduha walaili idza saja, ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8 ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad gitu. Karena Nabi Muhammad kan merasa ditinggalkan itu ya. Dengan klarifikasi ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak sama sekali meninggalkanmu dan juga tidak membencinya.
gitu. Maka diingatkan oleh Allah. Jadi ini adalah Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dalam ayat yang ke-6 ini. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah itu kata Allah, kamu dulu yatiman, dalam keadaan yatim, kemudian Allah melindungimu. Kita tahu dalam sejarah Islam bahwa sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi sudah ditinggal wafat oleh ayahnya Abdullah ketika baru 2 bulan dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Jadi ketika dikandung, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim, begitu lahir itu. Oke. Kemudian baru usia 4 tahun Nabi Muhammad juga ditinggal oleh siapa? Ibunya. Gitu. Jadi usia anak-anak Nabi Muhammad dalam keadaan yatim piatu, sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Kemudian Nabi Muhammad dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib, ya, dari usia 4 tahun sampai usia 6 tahun. Kemudian tidak lama kemudian juga kakeknya meninggal. Kemudian Nabi Muhammad pada usia anak-anak diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah ayahnya Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib ini saudaranya Abdullah. Jadi anak dari Abdul Muthalib, Abdullah dan Abu Thalib. Oke, ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, dulu engkau dalam keadaan yatim, kemudian aku yang melindungi kamu, gitu. Jadi kalau secara kasarnya begini, dari dulu juga kamu dilindungi oleh aku semenjak kamu belum lahir ke dunia ini. Kamu jangan merasa ditinggalkan, gitu. Kasarnya begitu. Iya, tiba lagi, gitu. Cek bahasa Sunda. Alam yajid kayatiman fa'awa. Jangankan sekarang, dari dulu, dari semenjak kamu belum lahir juga, aku sudah melindungimu. Oleh karena itu jangan merasa ditinggalkan dan jangan merasa dibenci. Ini klarifikasi yang pertama kepada Nabi Muhammad atas prasangka kurang baik terhadap Allah, ya. Jadi Nabi Muhammad karena sudah lama tidak turun wahyu merasa sangat rindu. Terus ayat yang ke-7-nya, wa wajadaka dholan fahada. Ketika usia Nabi sudah dewasa, itu Nabi itu merasa bingung menghadapi masyarakat jahiliyah yang sudah jauh hidupnya dari kebenaran. Itu kebenaran ini ada, Allah itu menurunkan ada kebenaran universal, artinya oleh seluruh manusia diakui ada kebenaran yang sama, gitu. Seluruh manusia yang beriman atau tidak beriman, gitu, di penjuru dunia bagaimana, di mana saja, bahwa satu, katakanlah jujur itu baik. Nah, semua manusia sama
bahwa jujur itu adalah baik. Kemudian bohong itu katakanlah tidak baik. Nah, jadi hati manusia tanpa wahyu sekalipun begitu mengetahui bahwa itu sesuatu yang baik, bahwa itu adalah sesuatu yang jelek. Oke, nah menghadapi masyarakat jahiliyah saat itu, Nabi Muhammad bingung gitu. Karena cara hidupnya sudah jauh dari benar tadi gitu. Nah, maka kata Allah dinyatakan wa wajadaka dholan fahada. Dulu kamu merasa bingung. Seorang yang bingung untuk menyatakan benar itu benar dan untuk menyatakan salah itu salah. Sehingga Nabi Muhammad dalam sejarah itu bertahanus di